seru main Kau juga ikut tiga pon tuh nonton tadi apa TV. TV nonton banyak pas yang ada pas pon yang pertandingan tinju tuh ada petinju NTT lawan petinju Jakarta tuh main dong seru dong fight kaget hasil keputusan akhir bilang petinju Jakarta tuh kalah tapi dia merasa sudah diterima tuh Nunggu kan ada hasil nih hasil dari panitia bilang dia kalah terus dia tidak terima itu tahu dia terima kenapa mungkin dia tapi berasa pas dia pertandingan tuh NTT hantam dia hancur tuh tapi dia kan sudah terima tuh terakhir dong kacau jadi gue bilang kayaknya ini ada sangkut paut dengan rasisme memang itu mungkin dong merasa dong yang kulit putih kayak mungkin dong merasa dong lebih hebat padahal kalah justru mau menerima kenyataan kalah sportif dong. Iya benar sih tapi maksudnya kalau saya lihat dari segi pandangan yang secara umum tuh orang-orang di Jawa sana tuh sering pandang rendah kita orang timur sini tuh makanya mungkin sampai ke PON juga mereka bikin begitu tuh merasa kedua tuh paling hebat tapi lihat barbar PON kan yang pas final Jawa Barat versus Papua tuh Papua bantai dong 4-2 kesan itu tidak ada lagi apa sana ada lu itu pertandingan memang berjalan bagus hanya yang masalahnya itu yang pasti tinju yang NTT lawan Jakarta tuh sampai kacau kalau kita masih satu keluarga tuh satu negara tuh masih ada sistem rasisme begini yang mungkin dong dibawa oleh budaya yang di sejarah dulu yang di Amerika tuh kan rasisme itu orang-orang ini kulit putih kan menang rendah sampai dong bikin sejarah yang sampai bilang son ada orang kulit hitam bisa naik dari presiden tuh. Itu kan Barack Obama terakhir kasih pecahkan tuh masalah kasihan ke di sini kayak yang baru-baru yang kasus di Jawa Barat di mana pun di Jawa sana sekitaran Jawa situ yang dong bilang ke orang kulit hitam semuanya tuh itu yang masalah dengan yang Papua tuh kalau tidak salah kasihan tuh namanya ketemu kan sama-sama sesungguhnya ketemu tinggal dalam satu negara yang terus saling menghargai toleransi tuh tapi ini nih tapi kan dari hal kecil kayak bakolak begitu nanti akan terbawa sampai di dunia pekerjaan bisnis mungkin tapi lama-lama sedikit olok kulit hitam tuh sengarap apa padahal dong tahu ketemu yang kulit hitam padahal ada punya bakat mereka nih sering bandingkan orang kulit putih dengan kulit hitam terus kau tahu tidak ada apa ya mereka tuh orang Jawa orang timur situ Jawa begitu bukan timur Jawa tuh orang Jawa nih kasih statement untuk kita orang putih nih pakai apa ya kata-kata yang hitam putih lah kalian tuh hitam kami putih jadi menurut kalau mau bisa diartikan tuh kalian tuh begini-begini tidak punya kemampuan pendidikannya rendah karena kita juga sendiri tahu tuh pendidikan di Nusa Tenggara bagian daratan timur lah kan masih kurang terjangkau juga sih jadi mereka di sana tuh orang-orang Jawa bilang kami kulit putih kami punya itu kan masalahnya dulu ya presiden kan Potong Timur nih selalu jadi anak tiri dari Indonesia sekarang pas Jokowi naik nih dia mulai lebih memperhatikan sumber daya pembangunan jalan infrastruktur di timur toh mungkin salah satunya itu juga yang bikin orang-orang Jawa sakit hati tuh karena Presiden Jokowi kan orang situ orang Jawa situ tuh dia baik dia bisa memperhatikan toh kuliah yang baru dia sekarang di Papua jalan di Papua ada jalan tol Pak baru yang ini badai di apa tuh ini badai Seroja tuh NTT tuh hancur parah tuh itu kan presiden sampai turun tuh itu kan bagus pada membuka pola pikir membuka orang di kulit putih mata bahwa ketong nih sama satu
kan kau kosong bikin nganggus kaki kosong lebih banyak lebih tahu lebih bisa, padahal sebenarnya kalau mau dites juga tong bisa juga, hanya masalahnya katong kan kurang, kan dari dulu kan punya pendidikan juga begitu toh, berkatong kan lambat katong punya kayak mana katong punya apa nih kayak bukan daya tangkap cuma kita katong punya sumber daya manusia dia punya untuk kayak mau berkembang begitu. Berkembang itu kan banyak, berkembang sih bisa tapi dia punya alat untuk kayak misalnya kayak apa Alat untuk topang untuk membantu tuh, tapi kan sini kan masih jarang toh alatnya. Sekarang ini kan baru ada, dulu kan sudah bisa. Habis itu yang dia contoh lagi pas yang lu lihat di timnas Indonesia nih, pemain bola tuh timnas Indonesia, saya lihat itu dulu kan ujung-ujung semua yang rata-rata semua pemain kan dong ambil dari Jawa. Iya. Sekarang ini mulai muncul pemain dari timur, tapi itu kan dari Papua toh. Itu kan dong seleksi kan hanya bagian ini dong sah. Sini kan mungkin dong anggap remeh itu bilang kotong sun bisa. Jadi mungkin rasisme di kota-kota besar masih terlalu apa ya? Kental sekali. Masih kentara toh. Berasa yang hidup paling damai nih kotong di sini sah. Pengen tete. Kita nih biar terima mereka yang pendatang dari jauh, kita santai. Kayak begini, satu pemikiran karena saya bilang begitu karena yang itu yang bahas tentang kasus yang orang apa yang bilang monyet tuh, monyet itu sampai dong bakar apa tuh? Asrama Papua pun tuh. Itu tuh gimana ya? Itu rasisme yang terlalu barbar lah. Tersadis ya. Terlalu sadis waktu itu. Kau juga nonton tuh di video? Nonton di video tuh. Viral lah itu. Itu tuh sempat apa? Pemerintah turun tangan tidak? Turun tangan tapi dong pertama kan dong main hakim sendiri toh. Mandong main hakim itu kan dong back belakang juga ada. Backingan dari dong mungkin dong keluarga ada yang DPR ku apa ku di sana mungkin dong berani tuh. Itu awal mulai gimana cerita? Saya cuma tangkap di itu video itu cuma waktu pembakaran asramanya Papua tuh. Itu kurang tahu tapi bilangnya kan mana kok mungkin masalah salah paham mungkin kok. Tapi kan masalah begitu kan selesaikan baik-baik tuh, jangan memperbesar supaya nanti beredar isu-isu begini-begini terakhir pas menganggap potong begini-begini. Padahal kenyataan kalau potong ke seluruh dari masalah bagaimana potong sampai begitu hanya gara-gara dibawa dari mulut ke mulut jadi sampai di sana begitu. Takutnya begini kalau Indonesia, masyarakat di Indonesia masih pemikirannya masih terapkan rasisme itu, takutnya nanti terpecah belah juga ke kemudian hari negara. Kok mungkin kok Timur Leste bisa tadi dari kotong. Baru sekarang di Papua orang kan bikin gerakan yang APM tuh. OPM tuh. Itu lama-lama kalau masih tetap ada sistem rasisme begini ini bahaya, Indonesia lama-lama ini hancur. Bisa kalau Indonesia pisah, kalau Indonesia bukan Indonesia kalau dia pisah dari Papua, lu dapat uang dari mana? Sedangkan omset yang paling besar kan di Papua, Freeport. Itu bukan hanya Freeport saja sih, dia punya sumber daya alam di Papua kan kaya tuh, masih kaya, masih natural alam begitu. Sekarang nih gimana? Kalau Indonesia mau bikin gara-gara lah dengan Papua, masyarakat jauh sana mau bikin gara-gara kan sudah, kalau Papua lepas sudah. Sekarang dong kan masih tahan-tahan toh, makanya presiden mungkin dia takut begitu, makanya dia mulai bergerak, mulai bangun di sana Papua. Pas lihat kasihan lu lihat dong sebagai tuan rumah, dong sebagai pemilik omset, pemilik tanah, tapi dong dibuat sebagai anak tiri di kampung kandang sendiri, di kampung rumah sendiri. Orang dari sana datang ambil dong punya hasil bumi, pijual uang dong dapat sana, sedangkan dong di Papua melarat terus. Kasihan. Mungkin memang yang saya bilang yang apa juga kita bahas nih tentang rasisme ini memang terlalu sangat kental di Indonesia ya. Sadis. Itu kan kayak itu kan orang pebisnis tuh nih, yang kolom merat tuh nih, kamu atas tuh nih.
itu kan lebih mending kan untung sendiri. Untung sekuras habis itu habis sudah jalan persetan dulu. Ya, mati makan makan terserah. Kesian lah. Ya, jadi kira-kira begitu.